Selamat siang pemirsa, menanggapi kebijakan pemerintah mengenai pencegahan penularan COVID-19 di kalangan pelajar, seluruh siswa dihimbau untuk mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Metode pembelajaran ini merupakan pembelajaran berbasis online selama pembelajaran efektif. Sistem pembelajaran online memanfaatkan akses internet dengan beberapa media seperti Google Classroom, WhatsApp, dan media lainnya. Guru bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk menerapkan sistem ini. Informasi disampaikan secara terpusat oleh guru tentang materi yang harus dipelajari secara mandiri serta soal-soal latihan terhadap materi tersebut. Sementara ini, sistem pembelajaran online akan terus berlangsung sampai tanggal 5 April mendatang. Beberapa siswa memilih untuk belajar di rumah masing-masing dengan menyelesaikan instruksi yang disampaikan dan melakukan pengumpulan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, saya akan berbincang-bincang dengan siswa yang saat ini juga mengikuti sistem pembelajaran online. Baik, dengan Mbak siapa? Kelas berapa? Saya dengan Mbak Seli, kelasnya SMAK, kelas 11 WS2. Bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pembelajaran online sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 saat ini? Tanggapan saya tuh ya benar sih, yang kayak kita tuh disuruh kerja di rumah, habis itu diberi tugas. Tanggapannya baik buat kita yang murid-murid yang habis itu sekolah, mendingan daripada wabah virusnya itu menular, jadi mendingan kita di rumah habis itu diberi tugas. Bagaimana sistem pembelajaran saat berlangsung? Jadi sistemnya itu setiap guru mata pelajaran itu kayak memberikan tugas-tugas tertentu buat kita muridnya. Habis itu kayak mereka tuh ngirimnya lewat WhatsApp. Nah, dikirimnya itu kita tuh kayak jawabannya itu bisa disuruh dalam bentuk PowerPoint atau Word, habis itu bisa Excel atau ngerjakan angket, atau kita bisa kayak disuruh nulis di folio, habis itu difoto, dikirim ke itu gurunya lewat email. Baiklah. Bagaimana tanggapan Anda mengenai sistem pembelajaran online yang setelah diterapkan di sini? Tanggapan saya tuh cukup baik ya. Kita dapat mengetahui secara luas. Jadi kayak materi-materi yang belum ada, kita kayak diberi tugas, habis itu kita bisa tahu cara-caranya gimana, nanya-nanya ke teman atau ke guru. Menurut Mbak, pembelajaran online ini efektif atau tidak dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19? Menurut saya sih efektif, soalnya daripada kita keluaran, habis itu kita ke sekolah, itu kan udah di luar, itu kan udah banyak virus mungkin yang menyebar, jadi mendingan kita mengerjakannya di rumah. Jadi apa harapan Mbak ke depannya untuk mengantisipasi COVID-19 yang saat ini mewabah? Jadi harapannya ya buat kalian semua yang lagi mungkin di rumah gitu ya, yang mendingan belajar di rumah daripada kalian keluaran. Jadi daripada tidak baik juga kan keluar sekarang, banyak wabahnya udah. Terima kasih. Jadi ini baik dengan Mas siapa, kelas berapa? Dengan Panji, kelas 9. Apa pendapat Anda mengenai sistem pembelajaran online yang saat ini digunakan sebagai antisipasi dalam pencegahan COVID-19? Menurut saya ini cara yang paling efektif ya. Soalnya kita bisa menghindari kerumunan di kelas dan kita bisa belajar di rumah. Apa tanggapan Anda mengenai sistem pembelajaran online ini dalam mengantisipasi COVID-19 yang telah diterapkan di Indonesia? Ya, menurut saya sih biasa aja ya, normal aja, karena kita bisa belajar di rumah dan bisa mandiri. Apakah ada kesulitan saat mengerjakan atau maksudnya pas pembelajaran itu? Tentunya ada, karena ketika guru memberikan tugas yang tidak dimengerti oleh para siswanya, itu mereka kesulitan karena mereka tidak bisa bertanya dengan temannya secara langsung. Menurut Mas,
pembelajaran online ini apakah efektif sebagai antisipasi COVID-19? Ya, menurut saya efektif karena kita bisa belajar di rumah menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti itu, dan kita bisa tentunya melindungi diri dari kerumunan. Apa harapan Mas ke depannya untuk mengantisipasi virus COVID-19 ini? Harapan saya sih untuk teman-teman harus tetap di rumah dalam kewaspadaan orang tua, dan orang tua harus mengawasi anaknya. Nah, ketika kita hendak berpergian keluar, kita harus memakai masker dan harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, setelah pergi dari luar, kita harus cuci tangan sebelum masuk ke rumah menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih telah mau kita wawancarai. Sekian berita dari saya. Saya Jessica Amanda, melaporkan langsung dari Situbondo, Jawa Timur.